محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوا عليك صلوات الله عليك، ويا دار البركات كل من صلى عليك. النبي صلى عليك صلوات الله عليك، ويا دار البركات. النبي يا مناظر، النبي خير البشر، النبي يا مناظر، النبي خير البشر. من كان له القمر ونزل السلام عليه، فكان له القمر ونزل السلام عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه، ويا دار البركات كل من صلى عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه، ويا دار البركات كل من صلى عليه. النبي يا ديني له علم اليقين، النبي يا ديني له علم اليقين. أنت رب العالمين فما صلى عليه، أنت رب العالمين فما صلى عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه، ويا دار البركات كل من صلى عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه، ويا دار البركات كل من صلى عليه. النبي يا مناظر، النبي خير البشر، النبي يا مناظر، النبي خير البشر. فكان له القمر ونزل السلام. السلام عليك. مرحبا يا مرحبا يا نور العين، مرحبا يا الحسين، مرحبا مرحبا. مرحبا يا مرحبا يا نور العين، مرحبا يا الحسين، مرحبا مرحبا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين وقال أيضا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج Al-ayah. Amma ba'd, yang kami takzimkan dan hormati akhinal kiram wal muhtaramun al-ustad Arifuddin SHMH, alhamdulillah sudah di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Dewan Pembina Majelis Rumah Sholawat Al-Abirah al-ustad Ujang saya Romli SPDI, alhamdulillah sudah di tengah kita. Dan barangkali Dewan Pembina yang lain barangkali mungkin masih di perjalanan, mudah-mudahan urusannya segera dimudahkan sehingga bisa hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Mari angkat kedua tangan kita mengawali majlis mahfalah pada malam ini dalam rangka Walimatul Ursh. Mudah-mudahan sahibul bait senantiasa diberikan kemudahan, keberkahan, kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat. Khususnya kita semua yang ada dalam mahfalah ini, mudah-mudahan Allah muliakan kita dunia dan akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u biha 'alaina al-arzaq wa tuhsinu biha 'alaina al-akhlaq wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam senantiasa tercurah dan terlimpah kehadirat junjungan Arab baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentramkan hati kita, Allah damaikan hati kita. Kalau boleh saya tanya, tim hadroh yang ada di belakang, tim Rawi datang ke sini karena apa? Saya tanya, dibayar nggak sama Sohibul Bait? Enggak. Tim Rawi dibayar nggak sama Sohibul Bait? Jadi kita ini, apalagi yang mendeklarasikan kita sebagai warga NU, apapun yang kita lakukan itu harus karena Allah. Kita ini tidak meminta apa-apa, biarkan Allah yang akan memberikannya. Ya, dengan tangan siapapun Allah akan memberikan. Mungkin malam ini Allah berikan melalui tangan Bang Acep ya. Sama bahaya. Jadi malam ini kita datang memenuhi undangan Sohibul Bait dalam rangka Walimatul Ursh, dalam rangka jelang akad pernikahan putri bungsunya jemaah kita Pak Acep yang sudah lama betul ngajinya ya, ibarat perahu yang berlabuh. Rumah Sholawat Al-Arifillah itu bukan tanpa halangan, dihantam ombak, dihajar badai. Ini Mang Asep masih aja ada gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah ngajinya, keluarganya diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tenang hidup rumah tangganya. Kita juga di majlis ini tenang, penuh kedamaian dan penuh ketentraman. Karena kata Nabi, yang berkumpul
dia mengucapkan sholawat, dia mendengarkan thalabul ilmi, dan di dalamnya ada bacaan Al-Quran, illa nazalatis sakinah, Allah akan turunkan ketentraman, ketenangan, dan kedamaian. Yang kedua kata Nabi, Allah akan memberikan para malaikatnya turun. Jadi ketika kita thalabul ilmi di majlis yang mulia ini, itu malaikat itu berada di sekeliling kita. Malaikat diturunkan oleh Allah untuk berada di sisi kanan dan kiri kita. Malaikat turun. Yang ketiga, ketika kita duduk di majlis ilmu itu, maka ghasyiatir rahmah, Allah akan berikan turun hujan rahmat pada malam ini. Ghasyiatir rahmah itu turunnya limpahan banyak rahmat. Kita masuk surga itu nggak semata-mata karena amalan ibadah kita. Kita masuk surga itu karena ridho Allah, karena rahmat Allah. Allah turunkan para malaikatnya. Mau Allah turunkan malaikatnya malam ini? Mau nggak? Mau malaikat Israel atau malaikat rahmat? Kita tentu minta yang turunnya adalah malaikat rahmat. Kalau malaikat Israel mungkin kita belum siap, karena sudah banyak dosa-dosa kita. Yang mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Yang keempat, kata Nabi, ketika kelompok itu kumpul, di dalamnya ada pembacaan sholawat, maka Allah membanggakan orang-orang yang hadir di tempat itu. Jadi setelah kita pulang kita pulang ke rumah masing-masing, dari tempat kita kumpul, malaikat juga pulang, malaikat juga kembali, dan Allah membanggakan orang-orang yang duduk di situ. Ditanya itu malaikat, wahai malaikat, kau dari mana? Allah bukannya nggak tahu, tapi Allah membanggakan hamba-hambanya yang kumpul di majlis ilmu. Apa kata malaikat? Ya Allah, aku baru saja habis turun hadir di tengah umat Nabi Muhammad, tempatnya di Pulau Angsa. Di situ ada majelis sholawat al-arifillah. Duduk jamaahnya rapi, mayoritas pakai batik, dan batiknya boleh Bekasi. Duduk kumpul. Nah, malaikat melaporkan kepada Allah. Apa yang mereka minta, wahai malaikat? Mereka hanya meminta masuk surga mu ya Allah. Apa kata Allah? Ya malaikat, tolong catat nama-nama yang hadir, nama-nama yang ada di majlis yang tadi kamu turun, dari ujung kanan sampai ujung kiri, dari pojok kanan sampai pojok kiri, catat namanya. Tolong sampaikan, catat namanya, apa yang mereka inginkan, dan aku sampaikan bahwa mereka itu nanti akan masuk dalam surgaku. Amin ya robbal alamin. Itu orang yang duduknya sambil kipas-kipas gitu kan, yang tadi sambil tidur gitu. Nah, itu sudah jelas kata Nabi, ila nazalatis sakinah. Yang kedua, ghasyiatir rahmah. Yang ketiga, Allah akan turunkan malaikat. Nah, malam ini Allah turunkan malaikat. Dan yang keempat, membanggakan kita, karena kita sering duduk di majelis ilmu. Bayangkan malam minggu, ini malam minggu. Kira-kira tujuannya datang ke sini apa? Mau numpang makan, apa mau ngopi, apa butuh salawatan? Banyak tujuannya. Mau sekalian kondangan. Yang pasti kita datang untuk meninggalkan kemaksiatan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu ingatkan, dalam hidup kita itu ada 3 panggilan. Ya. Ada berapa? 3. Panggilan
panggilan yang pertama itu yang setiap waktu kita dengar, disebut dengan panggilan apa? Panggilan sholat, azan. Jadi kalau Allahu Akbar, berarti Allah yang maha besar. Kira-kira nih, kalau lagi mancing ada azan, ke masjid nggak? Mancingnya dilepasin nggak? Saya mau tanya. Berarti pancingnya lebih besar itu. Ya, kalau kita lagi kerja, tiba-tiba azan berkumandang, Allahu Akbar, kita tahu artinya Allah maha besar. Berarti kerjaan kita kecil. Ya. Itu aja belajar dari situ dulu. Panggilan itu. Jadi kalau kita lagi jualan, azan berkumandang, berarti Allah maha besar. Kita lagi narik nih Grab, saya kepada seseorang yang lagi nge-Grab nih, Allahu Akbar, kira-kira mobil berhenti nggak? Berhentinya di masjid atau di warung padang? Nah, itu. Jadi apapun yang sedang kita lakukan ya, di usia kita hari ini, ya, ini jadi prinsip hidup kita. Selalu saya sampaikan, kalau sudah Allahu Akbar berarti Allah maha besar. Artinya yang sedang kita lakukan dia kecil. Mau mancing, mau lagi kerja, mau lagi dimanapun, itu lebih kecil daripada panggilan. Berarti Allah yang maha besar. Tapi kalau kita masih melanjutkan aktivitas itu, berarti itu yang besar. Ini pelajaran untuk kita semua, khususnya untuk diri saya. Kadangkala kita masih bahasa nanggung. Ini diresapin aja, pasti semua mengalami. Kita berikrar Allah besar. Itu panggilan yang pertama adalah panggilan sholat aja. Hidup manusia yang pertama dipanggil oleh Allah yaitu dalam panggilan sholat aja, ya, panggilan aja. Yang kedua, ya, panggilan yang kedua adalah panggilan yang bulannya sebentar lagi, yaitu panggilan ibadah haji. Sama, ya, mengagungkan asma Allah. Tapi panggilan ini, ya, Allah undang orang-orang yang mampu. Kalau sholat semua mampu, tapi kalau haji Allah mampukan orang-orang yang niatnya sudah sangat kuat. Maka ini panggilan yang kedua. Panggilan yang ketiga adalah panggilan kita untuk kembali pulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu panggilan pulang, ya. Panggilan pulang kita yang Allah akan panggil kita semua, pasti Allah akan panggil, yaitu panggilannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang mau pergi keluar kota dia siapkan. Saya tanya nih yang suka berangkat keluar kota, entah ke Jawa, ke Pulau Jawa, ke Sumatera, pasti dia siapkan jauh-jauh hari. Yang mau berangkat umroh haji dia siapkan. Nah, ibadah umroh haji, kemudian mau berangkat keluar kota, mau hiburan, mau liburan, pasti kembali ke rumah. Tapi pulang kita nanti itu tidak akan kembali, karena kita pulang akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat nih jemaah sekalian, ibarat anak-anak SD, saat dia belajar di sekolah, tiba-tiba kepala sekolah mengumumkan anak-anak semua pelajaran tidak dilanjutkan, silahkan pulang ke rumah masing-masing. Kira-kira senang nggak? Orang beriman begitu. Begitu Allah minta pulang, kira-kira senang nggak? Nggak ada yang kejawab. Senang nggak Bang Roni? Diminta oleh Allah pulang, senang nggak? Yang ada di pikiran kita di alam kubur, gelap, disiksa, dicambuk, ya bayangan kita seperti itu. Itu buat orang-orang yang zolim, buat orang-orang yang meninggalkan sholat. Makanya jangan pernah meninggalkan waktu sholat. Itu jemaah sekalian,
bahwa malam ini kita diundang oleh Sohibul Bait dalam rangka mendoakan putrinya yang akan melangsungkan akad nikah, atau bahasa Syirah Nabawiyah itu mitsaqun ghaliz. Bahasa Al-Quran itu adalah perjanjian yang suci. Besok akan dilangsungkan di tempat ini akad nikah. Tujuannya mengundang kita agar besok diberikan kemudahan, diberikan kelancaran. Putri ya yang besok akan dinikahkan oleh orang tuanya nih kepada calon suaminya, tentu berharap keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tanggung jawab Pak Acep terhadap putrinya akan terputus besok setelah dikatakan sah oleh para saksi, maka tanggung jawabnya berpindah kepada suaminya. Dengan para sahabat, Rasul bertanya begini, wahai sahabat, siapakah yang bisa menghatamkan Al-Quran dalam waktu 1 menit? Di situ ada Khulafaur Rasyidin. Rasul bertanya, siapa di antara kalian yang bisa menghatamkan Al-Quran dalam 1 menit? Dijawab oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab langsung menjawab, ya Rasulullah, mustahil kami menghatamkan Al-Quran dalam waktu 1 menit. Apa kata Rasul? Hai Umar, sesungguhnya tidak ada yang mustahil kalau kita mau untuk menghatamkan Al-Quran dalam 1 menit. Saat itulah sahabat Nabi yang paling muda Khulafaur Rasyidin, dia angkat tangan. Ya Rasulullah, ini menantu ya Nabi, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Apa kata Sayyidina Ali? Ya Rasul, saya bisa menghatamkan Al-Quran dalam waktu 1 menit. Kemudian Ali membaca surah Al-Ikhlas. Ali membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Kemudian di situ Nabi bersabda, langsung menjadi sebuah hadis. Apa kata Nabi? Benar engkau wahai Ali, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 1 kali, maka pahalanya sama dia menghatamkan Al-Quran sebanyak 10 juz. Maka kalau dia membaca 3 kali surah Al-Ikhlas, berarti pahalanya sama dia dengan menghatamkan Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, kejadiannya di Masjid Quba, masjid yang pertama didirikan oleh Rasulullah, yaitu Masjid Quba. Jadi kalau jamaah Pak Eman udah ke Masjid Quba kan? Ya udah ke Masjid Quba, Pak Andin udah ke Masjid Quba. Di Masjid Quba itu di zaman Rasul, imamnya selalu membaca suratnya itu surat Al-Ikhlas. Di saat zaman Nabi, setiap sholat dibacanya surat Al-Ikhlas. Lalu jamaah atau masyarakat sekitar ini komplain sama baginda Rasul, ya Rasulullah, di Masjid Quba, masjid pertama yang kau dirikan di atas muka bumi ini, imamnya setiap sholat selalu membaca surat Al-Ikhlas. Dibawa imam itu dihadapkan kepada Rasul. Apa kata Rasul? Wahai imam, kenapa engkau setiap sholat selalu baca surat Al-Ikhlas? Apa dijawab imam yang suka baca surat Al-Ikhlas itu? Ya Rasulullah, sesungguhnya aku begitu mencintai Allah. Maka karena aku mencintai Allah, setiap aku menjadi imam sholat, maka aku membaca surah Al-Ikhlas dalam bacaannya. Kata Rasulullah, Allah pun mencintaimu. Itu yang kedua. Yang ketiga, saat perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang di zaman Rasulullah. Ada seorang sahabat yang bernama Al-Mu'awiyah Al-Muzani. Al-Mu'awiyah Al-Muzani ini wafat, sahabat Nabi yang wafat di perang Tabuk. Rasul ini kan melihat malaikat turun ketika Muawiyah Al-Muzani ini wafat dan akan disolatkan. Ternyata malaikat ini turun mensolatkan sahabat yang bernama Muawiyah Al-Muzani. Ya. Satu barisnya yang mensolatkan malaikat ini, malaikat yang mensolatkan
Muawiyah al-Muzani ini malaikat satu baris satu safnya ini sebanyak 70.000 malaikat. Artinya ada 140.000 malaikat mensolatkan ini. Bertanya Rasul kepada Jibril, wahai Jibril, kenapa malaikat ini turun mensolatkan? Apa jawab Jibril? Ya Rasulullah, sesungguhnya Muawiyah al-Muzani hidupnya setiap hari selalu membacakan surah Al-Ikhlas, amalan dari surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Makanya ulama Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa karimina wa akhrina maulana Muhammad sallallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimina hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi lidzalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma zidna ilman wa fahman warzuqna waladan sholihan wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alif bainahuma kama alamtahu baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alamtahu baina Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama alamtahu baina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatil Kubra. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainahuma bi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainahuma bi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainahuma bi khair. Ya Allah Rabbana ya Karim, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampuni dosa ibu bapak kami ya Rabb. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, diri ini perlu berdosa ya Allah, masa lalu ini penuh dengan maksiat ya Allah. Hamba memohon tobat kepadamu ya Allah. Dosa hamba sangat banyak ya Allah, tapi hamba yakin Engkau maha pengampun, Engkau maha pemberi maaf ya Allah. Engkau akan ampuni dosa-dosa hamba ya Allah. Ya Allah, terima iman Islam kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah pada kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah ridho, kedamaian, ketentraman, ketenangan di dalam rumah tangga kami ya Allah. Ya Allah, berkahi rezeki hamba ya Allah dengan kecukupan yang halal, dengan kecukupan yang thayyibah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, jadikanlah keturunan hamba ya Allah, anak cucu hamba ya Allah menjadi orang-orang soleh yang kelak nanti hamba wafat mendoakan hamba ya Allah. Ya Allah, muliakan hamba dunia dan akhirat. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, untuk Sohibul Bait yang besok akan melaksanakan akad nikah ya Allah, jadikanlah pasangan ini menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah, agar Ananda Siska dan Ananda Sofyan menjadi rumah tangga yang diberkahimu ya Allah, diberikan keturunan orang-orang soleh ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, jauhkan kami dari tempat maksiat, satukan kami dengan orang-orang alim, dengan orang-orang soleh. Jauhkan kami dari sifat sombong, dengki, iri, dan zalim ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi